kita masuk ke cetak IDP nggih Bapak dan Ibu yang tombol abu-abu ini. Langkah pertama nanti kita klik. Nah, pada tombol cetak IDP ini akan menampilkan rekapitulasi yang tadi sudah di input pada tombol biru ini, input data, kemudian sudah diolah di formulir 2 yang kuning ini. Hasilnya akan ditampilkan pada cetak IDP ini. Kita klik dulu cetak IDP. Filternya nanti seperti ini ya Bapak dan Ibu. Ada tahun dan nama pegawai. Jadi kita pilih dulu tahunnya berapa, 2026. Kemudian kita pilih nama pegawainya. Misalkan di sini adalah Bu Kartistianingsih, kita pilih. Nanti di sini akan memunculkan kompetensi yang akan dilaksanakan, rencana pengembangan kompetensi yang akan dilaksanakan di tahun 2026. Nah, tadi yang di formulir 2 yang dicentang di 2026 adalah komunikasi. Nah, berarti pada tahun 2026 fokus pengembangan kompetensinya adalah mengentaskan masalah komunikasi melalui jalur webinar. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, di sini ada pengembangan kompetensi lainnya. Ini apa toh? Nah, jadi Bapak dan Ibu, manakala nanti di pertengahan jalan, di pertengahan tahun, kok ada seminar, webinar yang belum Bapak dan Ibu masukkan pada pengembangan kompetensi jabatan, itu nanti akan dipayungi oleh pengembangan kompetensi lainnya. Artinya ngeten, nanti misalkan di tahun berjalan, di tahun 2026, rencana saya hanya komunikasi. Tapi kok ada share-sharean webinar, share-sharean seminar, pemanfaatan teknologi AI untuk pengajar, untuk guru, misalkan ngoten. Apakah boleh mengikuti? Boleh. Lah kan belum saya rencanakan. Nah, payungnya adalah ini, nomor 2 ini nggih Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu meskipun di sini belum menuliskan webinar AI, itu sudah dipayungi oleh pengembangan kompetensi lainnya ini. Nah, nanti masuknya di pelatihan generik, seminar, workshop, BIMTEK lainnya. Ini sudah otomatis pakem, jadi tidak perlu diubah-ubah nggih Bapak dan Ibu. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Nah, jadi produk IDP sendiri adalah ini. Produk IDP-nya ini nggih Bapak dan Ibu. Produk IDP-nya ini. Jadi nanti setiap individu by name akan memiliki satu formulir satu yang mana merupakan hasil identifikasi. Yang kedua adalah produk IDP itu sendiri. Nah, yang saya tampilkan ini adalah produk IDP itu sendiri. Jadi yang kita susun, yang kita olah, produknya adalah ini. Nah, nanti setelah itu silahkan Bapak dan Ibu cetak. Nanti untuk mekanisme tampilan cetak seperti ini, nggih, Bapak dan Ibu. Jadi pada tahun 2026, Bapak dan Ibu fokusnya adalah ke pengembangan kompetensi komunikasi. Nanti seperti itu, nggih, Bapak dan Ibu. Kemudian, misalkan kita tadi nyentang di 2027. Oke, kita cek dulu di 2027. Nah, di sini nanti akan muncul 2027 itu apa saja diklat yang harus kita ikuti. Oh, 2027 itu kita harus diklat atau Bangkom pelayanan publik. Kemudian kita harus mengikuti pengembangan kompetensi mengelola perubahan. Jadi ini per tahun. Tadi yang di formulir 2 dicentangnya apa saja nanti akan muncul di cetak IDP ini. Nah, ini untuk PNS nggih Bapak dan Ibu. Untuk PNS nanti yang B, target jabatan ini akan muncul. Tetapi manakala nanti adalah P3K, teman-teman dari P3K, untuk targetnya tidak akan muncul. Nah, ini kenapa kok untuk pengembangan kompetensi jabatannya kosong? Itu bisa jadi karena pertama, tidak mengisikan kompetensi teknis. Kedua, skornya 0 semua. Jadi nanti munculnya seperti ini. Apakah nanti boleh Mas? Boleh, tidak apa-apa. Kenapa demikian? Karena memang yang bersangkutan tidak membutuhkan di tahun 2026. Sama halnya, jadi nanti Bapak dan Ibu, untuk setiap tahun yang panjenengan sami update adalah ini nggih Bapak dan Ibu. Jadi nanti 2026 kita hanya mengumpulkan yang 2026 mawon.
Sama halnya nanti 2027 silakan dipilih dan dikirimkan yang 2027 mawon. Nah, setelah itu nanti Bapak dan Ibu diarahkan untuk ke niki rekap kebutuhan Bangkom. Ini sifatnya hanya generate mawon, jadi nanti kita cukup klik mawon, otomatis processing data dan akan muncul master plan 5, 5 tahun, dalam hal ini kurun waktu 2026-2029, bentuk pengembangan kompetensi apa saja yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi misalkan nanti di SD Sidomulyo misalnya, SD Sidomulyo, kurun waktu 2026 sampai 2029, nanti jenis kompetensi yang harus ditingkatkan akan muncul semua di sini. Nah, itu master plan-nya. Jadi nanti Bapak dan Ibu cukup klik mawon tombol ungu ini. Setelah diklik nanti akan muncul pop-up seperti ini. Nah, nanti sudah otomatis nggih, termasuk dengan tanggalnya. Silakan nanti cetak dan simpan. Sami nggih Bapak dan Ibu nanti diarahkan untuk ke PDF, Bapak dan Ibu diarahkan untuk menyimpan secara manual. Setelah itu nanti dicetak. Monggo nanti disesuaikan skalanya. Nanti produknya seperti ini nggih Bapak dan Ibu untuk master plan-nya. Nah, ini nanti dikumpulkan juga, dicetak dan dikumpulkan untuk periode 2026-2029. Kemudian ada rekap jumlah gap. Kita masuk ke sini. Rekap jumlah gap ini, Bapak dan Ibu, itu nanti akan menghitung kompetensi yang skornya 0 tadi ada berapa. Kompetensi yang nilainya 1 tadi ada berapa. Sampai dengan 4. Skor 4 itu nanti ada berapa. Nah, cara pengisiannya seperti ini nggih Bapak dan Ibu. Untuk tampilan awal nanti seperti ini. Tampilan awalnya hanya akan menampilkan pimpinan yang ada di subunit kerja tersebut. Misalkan ini adalah PLT kepala dinas. Nah, jadi nanti ketika Bapak dan Ibu login menggunakan akun SD, akun SMP, itu nanti di sini akan muncul kepala sekolah atau PLT kepala sekolah yang dimaksud. Nah, langkah pertama Bapak dan Ibu, setelah kepala sekolah tadi dinilai, dianalisis, itu nanti akan muncul akumulasinya di sini. Nah, akumulasi hitungannya di sini ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu silakan memilih. Misalkan katakan anggaplah di sini kepala sekolahnya adalah Mbak Okta. Jadi nanti kita cari dulu atasan langsungnya Mbak Okta itu siapa. Oh, atasan langsungnya Bu Yasinta. Nah, kita pilih dulu. Nah, nanti setelah kita pilih, nanti akan muncul nama Mbak Okta. Kita pilih namanya Mbak Okta. Nah, setelah itu nanti kita pilih, nggih. Setelah kita pilih, nanti kita terapkan dan hitung. Nah, di sini otomatis akan menghitung. Untuk gap 0 itu ada 1. Untuk gap 1 itu atas nama Mbak Okta itu ada 4. Untuk gap 2 itu atas nama PLT Kepala Dinas itu ada 4. Dan seterusnya. Nah, kalau nanti misalkan di sekretariat gimana, Mas? Kita tambahkan, kita tekan ini nggih, tombol plus. Kemudian ini kita pilih. Nah, silakan nanti Bapak Ibu pilih di sini disesuaikan. Misalkan di sini sekretariat, kita pilih sekretariat. Nah, sama Bapak dan Ibu, nanti silakan di sini dipilih. Di sekretariat itu ada berapa subbag? Oh, misalkan ada 3 subbag, nanti 3 subbag beserta sekretaris itu sendiri. Silakan nanti dicentang. Kemudian terapkan dan hitung. Nah, nanti di sini akan otomatis menghitung skor 0 pada sekretariat itu ada berapa kompetensi. Skor 1 di sekretariat itu ada berapa kompetensi. Sampai dengan skor 4 di sekretariat itu ada berapa kompetensi. Nah, nanti untuk SD, monggo nanti disesuaikan. Boleh melalui unit atau boleh melalui lainnya. Monggo sami. Ketika nanti Bapak dan Ibu memilih lainnya, monggo nanti diisikan sebutannya apa. Misalkan tata usaha. Jadi nanti di tata usaha itu nanti ada berapa orang yang ada di tata usaha. Nah, nanti kita centang orangnya siapa saja,
Misalkan ngeten, terapkan dan hitung, itu nanti akan otomatis terhitung untuk scoringnya masing-masing berapa. Sama Bapak dan Ibu nanti yang ada di dinas, misalkan nanti bidang nggih, bidang. Di bidangnya bidang apa? Misalkan bidang PTK. Bidang PTK itu terdiri dari berapa tim kerja? Misalkan ada 2 tim kerja. Nggih, mohon nanti 2 tim kerja tersebut yang dimunculkan di sini silahkan dicentang. Silahkan dicentang keduanya, misalkan ada 2 tim kerja. Kalau sudah dicentang sama, nanti terapkan dan hitung. Nah, nanti akan otomatis terhitung di sini, nggih, Bapak dan Ibu. Sama nanti untuk bidang dan subunit kerja lainnya, mekanismenya seperti itu nanti. Nah, setelah itu, setelah dipastikan terisi semuanya, kita gulir ke bawah, simpan dan cetak. Nanti sama Bapak dan Ibu akan tersimpan dan akan diarahkan untuk mencetak akumulasinya, gitu, Bapak dan Ibu, mencetak jumlah inventarisnya. Kita tunggu sebentar. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini, gitu, Bapak dan Ibu. Ini mengingat belum ditetapkan semuanya, jadi untuk bentuk tabelnya masih cukup berantakan. Jadi nanti ketika sudah terisi semua, tabel akan otomatis rapi, nggih, Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah tabel inventarisnya, menghitung skor 0 itu ada berapa, skor 4 itu ada berapa. Sama nanti silakan dicetak, kemudian ditanda tangan oleh pimpinan. Nah, setelah itu, Bapak dan Ibu, kita masuk ke training plan. Nah, kita masuk ke training plan. Training plan itu untuk apa toh? Nah, training plan ini merupakan kalender utama nggih Bapak dan Ibu yang ada di dinas atau yang ada di subunit kerja. Jadi misalkan nanti di sekolah, misalkan di SD Ungaran Timur. Misalkan SD Ungaran Timur, kebutuhan diklatnya selama 2026 sampai 2029 secara rinci akan ditampilkan pada tabel ini. Nah, ini akan difilter berdasarkan tahun terawal. Jadi misalkan nanti ada kediklatan yang dilaksanakan di tahun 2026, nanti nggih paling atas nggih yang tahun 2026. Jadi ini menampilkan secara rinci kebutuhannya apa, rekomendasi jalur jenisnya apa, sampai dengan tahun pelaksanaannya. Ini master plan selama 5 tahun. Nah, selama 5 tahun. Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu memilih berdasarkan tahun, filter tahun, nah nanti di sini akan memunculkan, oh TDP atau AKPK atau TNA di 2026 itu apa saja. Misalkan di SD Ungaran Timur, oh TNA di SD Ungaran Timur pada 2026 hanya aspek komunikasi. Nah, monggo nanti ketika kita sesuaikan lagi tahunnya, misalkan kita pilih 2027, nah, nanti akan muncul, oh TNA atau kebutuhan kompetensi kita di 2027 secara rinci, kesenjangannya apa, rekomendasinya apa, sampai dengan jalurnya yang akan dilaksanakan di tahun 2027 itu akan muncul semua. Nah, sama nanti Bapak dan Ibu, untuk yang dicetak adalah yang 2026. Nanti 2026 ini nanti silakan simpan dan cetak. Kita tunggu sebentar. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini, nggih, Bapak dan Ibu. Simpan dan cetak, tampilannya kurang lebih nanti seperti ini. Nanti ketika sudah terisi semua akan otomatis rapi, nggih, Bapak dan Ibu. Ini nanti jenengan simpan dan cetak, kemudian dilampirkan sebagai pembukuan. Nah, tidak hanya yang 2026,
tetapi nanti juga sama dengan yang master plan yang 2026 sampai 2029. Ini nanti juga ikut dicetak nggih Bapak dan Ibu. Nanti silakan disimpan, kemudian diarahkan untuk mencetak.